ada mikrokalsifikasi atau enggak. Karena biasanya benjolan itu akan terlihat gambarnya lebih putih dari jaringan di sekitarnya. Barangkali ibu-ibu merasa tidak ada benjolan, tapi ibu merasa kok nyeri-nyeri terus, kadang menjalar ya sampai ke tangan gitu. Kalau sudah di atas 40, ibu boleh USG, boleh mamografi. Pada mamografi dan USG dia bisa melihat kalsifikasi atau benjolan yang kecil sekali karena dia warnanya berbeda, itu keuntungannya. Kadang-kadang kalau kita raba, kalau terlalu kecil, tangan kita nggak sensitif, apalagi kalau kita tidak terbiasa melakukan sadari, gitu ya. Next. Sama ini USG, jadi ini dia bisa tahu nih, ini kistanya, benjolannya padat atau ini berisi air. Kemudian pada wanita hamil bisa dilakukan, tetapi hati-hati kalau dia hamil dan menyusui biasanya kelenjarnya melebar-melebar, jadi harus kasih tahu, jangan nggak ngomong sama dokternya nanti semua kelihatannya oh ini ada pelebaran-pelebaran, ada benjolan, harus dikasih tahu. Jadi dokternya bisa screening. Kalau lagi menyusui berarti kelenjarnya melebar. Tetapi kalau ada benjolan melebar dengan isi di dalamnya lebih putih, oh jangan-jangan bendungan ASI atau benjolan. Nah, itu harus di follow up nanti setelah selesai menyusui, setahun 2 tahun nanti balik lagi gitu ya. Oke, next. Nah, ini salah satunya biopsi yang dilakukan. Itu biopsi ada berbagai macam, intinya adalah mau diambil. Biopsi yang paling enak sih pakainya FNAB. Jadi jarumnya halus, tipis gitu ya, diambil biasanya untuk massa yang cair. Tapi kalau massanya padat biasanya kita dengan vakum atau dengan pisau dibuka, dibebaskan, diambil, kemudian itu yang diperiksakan ke patologi anatomi sehingga tahu jenisnya apa. Next. Saya punya waktu berapa ini? Kalau dipegang mic biasanya abis ini langsung karaoke lama sampai sore. Oh iya, oke ya. Nah, ini keuntungan deteksi dini sama. Jadi makin dini ditemukan, ibu nggak akan sampai follow up-nya sampai kemo, kemudian radiasi dan segala macam ya. Kemudian kalaupun ditemukan dari awal dioperasi, ibu nggak akan sampai yang rekonstruksi. Kalau sudah diangkat total di mastektomi, apalagi yang radikal, itu berarti diangkat semuanya sampai ke akar-akarnya. Itu pun harus follow up lagi untuk melihat kambuh atau tidak. Kalau ibu-ibu pernah tahu Angelina Jolie, tahu ya? Angelina Jolie itu kan ibunya dengan CA mame. Karena dia takut, kemudian dia cek yang namanya BRCA 1 dan 2. Itu adalah gennya. Ternyata ada kemungkinannya 40% dia untuk jadi CA payudara. Itu baru kemungkinan. Tapi sudah ada, genetiknya itu sudah ada. Gennya sudah punya dia, tapi mutasi atau enggak belum. Hanya dia sudah punya. Untuk mencegah itu dia angkat payudaranya. Gitu. Jadi itu salah satu tindakan pencegahan. BRCA itu pada tahun dulu itu puluhan juta ceknya. Sekarang mungkin sudah agak lebih murah. Tetapi dibandingkan cek itu, sadari yang ibu lakukan itu sama loh khasiatnya. Karena apa? Ketika kita cek itu, kalau dia tidak mutasi, misalnya gennya ibu ada, karena orang tuanya mungkin dulu atas-atasnya ada misalnya, ibu punya gennya, tapi belum tentu kan mutasi di ibu. Ternyata ibu pola hidupnya sehat, makan sayur, tidurnya cukup, terus makanannya juga yang ibu masak sendiri sehingga ibu tahu. Sebenarnya 20-30 tahun lagi ibu belum tentu siapa payudara loh. Gitu. Nah, untuk itu sebenarnya dibandingkan mencek itu, ibu bisa melakukan sadari aja sama sebenarnya. Yang penting kan early detection gitu ya. Yuk, lagi. Nah, ini sama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Stop cancer, startnya tuh dimulai dari kita. Kita perempuan, kalau kita punya anak perempuan, kita harus lakukan edukasi yang sama ke anak perempuan kita. Supaya apa? Supaya kita sama-sama terhindar. Kalau kita punya faktor resiko misalnya, kalau seseorang punya faktor risiko, belum tentu sih dia akan kena CA, tetapi dia punya kemungkinan yang lebih besar dibandingkan orang tanpa faktor risiko untuk berkembang menjadi kanker. Next lagi. Oke, nah ini take action together to defeat breast cancer. Jadi memang harus rame-rame. Kadang-kadang sejujurnya saya pun melakukan sadari pun juga bisa dihitung dengan jari lah ya. Tenaga medis saja itu nggak aware dengan dirinya sendiri, tapi cuap-cuap kayak gini. Nah ini ya
Makanya kita harus sama-sama ya. Jadi saya makin ngomong ini sebenarnya saya juga flashback. Oh saya aja mau sadari juga ini ya. Jadi saya berterima kasih kepada suami karena suami masih melakukan sadami gitu ya. Mudah-mudahan dia aware gitu kan ya ada perubahan atau enggak gitu. Jadi ibu-ibu karena suaminya belum ada misalnya jauh ya, ibu-ibu harus bergantung pada diri sendiri, sama-sama teman saling mengingatkan gitu ya. Lu udah periksa belum menstruasi, ada gejala apa? Kalau misalnya teman cerita Pak gak nyeri-nyeri ya, oh gak apa-apa itu mau mens gitu. Oh nyeri udah sadari belum? Coba deh diperiksa gitu, barangkali ada sesuatu. Dengan kita punya teman-teman kita juga punya informasi yang sama dengan kita, sehingga kita lebih banyak terbantu dan tertolong gitu. Kadang-kadang kita tuh butuh diyakinin aja sama temen, yuk periksa ke sana yuk, kayak periksa IVA atau Papsmir kan males banget ya, males gitu, malu. Tapi kalau ada teman yuk periksa yuk bareng-bareng, nah itu lebih mau jadi akhirnya ya. Oke, sama next lagi. Nah ini sebenarnya pada setiap kanker, baik kanker payudara, kanker serviks, endometrium, ovarium, apapun kankernya, dia tuh sebenarnya punya proses yang sangat panjang. Kanker serviks misalnya nanti dokter Bella akan menjelaskan, itu mulai dari dia ketemu sebelum jadi kanker sampai dia jadi kanker, dia butuh waktu 20 tahun sebenarnya. Jadi waktunya panjang sebenarnya. Ketemu sekarang misalnya pemeriksaan IVA ini, IVA-nya positif, nanti dijelaskan apa itu IVA positif. Ketemu sekarang itu akan jadi kanker sebenarnya 20 tahun. Tapi kan ketemu sekarang misalnya kalau kayak saya periksa payudara ada benjolannya misalnya kan, ketemu ada benjolannya itu mungkin butuh waktu 10 tahun lagi supaya dia develop menjadi kanker. Cuma kan saya nggak tahu ketemu benjolan di ibu ini udah tahun berapa, jadi udah tahun ke-9, oh tahun depan udah jadi kanker gitu kan. Nah jadi makin sering kita periksa kita makin tahu gitu ya. Terus hati-hati terhadap pengobatan yang digembar-gemborkan alternatif segala macam. Kalau saya intinya ikhtiar itu apa aja boleh, tetapi ikhtiar medisnya itu yang paling penting gitu ya. Tetap yang dari medisnya itu jalan. Kalau ibu mau coba ikhtiar yang lain boleh, mendukung aja, supporting system aja, tapi jangan dijadikan terapi utama gitu ya. Oke, next. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Mungkin sharing ada berapa? Bisa 30-40 orang tanya. Banyak kan? 3 orang ya, karena hadiahnya ini terbatas ya. Voucher, setrika dan dispenser. Untuk teman-teman di rumah. Ada yang mau bertanya? Ini? Oh boleh. Baik. Silakan berdiri dan disebutkan nama dan asal daerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ino, asal Jember. Mau tanya Bu, kalau misalnya pemeriksaan mamogram atau itu bisa pilih salah satu nggak, mamogram aja atau masih aja? Oke. Saya langsung jawab. Bagus sekali pertanyaannya. Boleh Bu, boleh dipilih salah satu. Karena dia kedudukannya sama. USG dan mamogram sama-sama bisa mendeteksi kelainan pada jaringan yang lunak. Kalau ibu mau advance lagi, biasanya bisa pakai MRI. Kalau MRI dia lebih detail lagi, mungkin pada mikrokalsifikasi. Biasanya nggak ini ya, ini ya, oh ya. Nah biasa ini artis pantura, jadi kalau nggak soundnya nggak jeger gitu kurang puas ya. Nah jadi kalau pada kasus-kasus mikrokalsifikasi yang sangat kecil sekali atau penyebaran pada kelenjar-kelenjar, itu MRI paling baik. Karena mamogram biasanya on-site, hanya di payudara saja. Kalau dia sudah nyebar ke kelenjar getah bening, bagian aksila, ketiak, kemudian ke atas ini supraklavikula, itu agak susah untuk dideteksi karena dia hanya di bagian payudara. Begitu juga dengan USG. USG kalau mau lihat di bagian tulang ini nggak bisa kepentok tulang, jadi ada bayangan tulangnya. Nah itu memang MRI lebih baik, lebih sensitif. Tetapi kalau misalnya untuk deteksi dini awal aja, karena MRI ini kan advance, kalau udah ketemu di USG atau mamografi, biasanya kita mungkin akan refer ke MRI untuk lihat yang lainnya gimana, penyebarannya ada atau enggak. Jadi kalau pada awal USG mamografi itu cukup, pilih salah satu aja. Kalau masih muda ya USG. Kalau misalnya sudah bisa, kebetulan ada mamografi mau nyoba, sok aja mangga gitu kan. Asal tahan aja di gincet, lumayan ya. Berapa menit ibu udah pernah nyoba ya? Udah 2 kali. Mantap sekali ya. Oke deh. Lagi ada? Mana? Mbaknya yang belakang dulu apa ibu ini? Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya, dan kebetulan saya cuma ingin menyampaikan, apakah nggak semua kan kalau kanker payudara itu bisa dideteksi sendiri, karena kejadiannya itu sudah pada diri saya sendiri. Saya tidak pernah merasakan seperti yang ibu sampaikan di ini di video atau yang di slide ini tadi, tapi saya mendapatkan kanker payudara. Jadi apakah enggak lebih baik kita itu menjaga diri dengan ke dokter secara stabil? Itu mungkin yang saya tanyakan, karena pada diri saya sendiri, saya itu nggak tahu apapun. Saya datang ke rumah sakit dan saya itu cuma periksa rutin, tapi ternyata udah dengan tinggi itu tadi. Stadium berapa Bu? Saya waktu itu 3B. 3B jenisnya sempat tahu nggak dari biopsi? Jenisnya itu katanya hormon. Oke, yang hormonal ya. Oke. Siap-siap. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan ke ibu dokter.